Bagi seorang mukmin, keyakinan akan datangnya hari kehancuran alam semesta merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar. Ia merupakan janji Allah yang maha benar. Al-Quran dan hadis yang sahih telah menjelaskan demikian detailnya, tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman yang akan dilalui manusia. Sungguh telah kufur pemikiran yang menafikan Imam Mahdi, Dajjal, turunnya Isa, Yajud dan Makjud dan tanda-tanda kiamat kubro lainnya. Para salaf tidak ada yang menakwilkan hadis-hadis tersebut dengan takwil yang batil. Ia merupakan peristiwa paling dahsyat dan luar biasa, penuh dengan fitnah besar, peperangan massal, penghancuran dan pembinasaan, hingga manusia yang mengalaminya akan lebih memilih kematian daripada hidup di tengah fitnah. Kalaulah bukan janji pasti dari Rasulullah Al-Mustafa Muhammad dengan datangnya Imam Mahdi yang dinantikan, yang akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kedamaian, niscaya perut bumi ini lebih baik dari punggungnya. Adapun peristiwa-peristiwa akhir zaman tanda kiamat kubro yang sedang kita nantikan adalah sebagaimana akan dibahas berikut ini, yang mana apabila satu peristiwa terjadi akan diikuti peristiwa yang lainnya, sesuai hadis Rasulullah. Tanda-tanda hari kiamat itu bagaikan marjan-marjan yang dirangkai dengan kawat. Bila kawat itu putus maka sebagian mengikuti yang lainnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sungguh pun tidak ada makhluk yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat itu. Akan tetapi Rasulullah telah menyampaikan tanda-tanda dan peristiwa-peristiwa yang mendekati terjadinya hari kiamat. Para ulama berbeda pendapat tentang urutan tanda-tanda kiamat kubro. Urutan berikut ini berdasarkan analisa dari sebuah catatan hasil kompromi dari tulisan Syekh Yusuf bin Abdillah bin Yusuf Al-Wabil dalam kitab Asyaratus Sa'ah dan pendapat Amin Jamaluddin dalam kitab Umur Umat Islam. Peristiwa musnahnya teknologi. Ada beberapa pendapat yang menyebabkan musnahnya teknologi, yaitu, Perang Akhir Zaman Armageddon. Secara tekstual, tidak ada satu hadis pun yang menyebut lafaz Armageddon. Yang dimaksud dengan Armageddon adalah perang persekutuan internasional yang mencakup agama dan politik. Sabda Nabi yang mengisyaratkan akan hal itu adalah, kalian akan mengadakan perdamaian dengan bangsa Rum dalam keadaan aman. Lalu kalian akan berperang bersama mereka melawan satu musuh dari belakang mereka. Lalu kalian selamat dan menang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, disahihkan oleh Al-Albani. Dalam peperangan ini umat muslim akan bersama-sama dengan kaum Rum melawan satu musuh. Perang Armageddon akan berujung pada penggunaan senjata nuklir. Dalam peperangan ini disinyalir seluruh persenjataan modern akan musnah, sehingga peperangan-peperangan besar berikutnya tidak lagi menggunakan senjata modern, namun menggunakan pedang dan kuda. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa teknologi modern ini akan habis dan lenyap, ketika terjadinya dentuman dahsyat yang luar biasa dan menghancurkan seluruh teknologi. Dentuman yang luar biasa ini terjadi akibat tabrakan meteor atau planet, sebuah ledakan supernova, sehingga debu-debunya menyelimuti bumi dan keadaan akan menjadi gelap gulita. Peristiwa ini disebut Dukon. Ingat cerita tentang penyebab punahnya dinosaurus akibat bumi kena hantaman meteor. Salah satu dari peristiwa ini merupakan awal terbukanya tanda-tanda kiamat kubro, yang jika salah satunya telah terjadi, maka yang lainnya akan segera menyusul. Peristiwa ini berbarengan dengan munculnya Imam Mahdi. Peristiwa munculnya Imam Mahdi. Nama beliau Muhammad bin Abdullah Mahdi Al-Fatimi Al-Quraisy. Beliau adalah keturunan Rasulullah. Setelah kemunculannya, beliau menetap di bumi antara 7 sampai 9 tahun, memerangi musuh-musuh Islam dan fitnah Dajjal. Imam Mahdi muncul dari arah timur. Kemunculannya di masa perjanjian damai antara kaum muslimin dengan Bani Ashfar, hingga akhirnya mereka mengkhianati kaum muslimin. Selanjutnya beliau menjadi pimpinan tertinggi dalam seluruh pertempuran berikutnya. Beliau muncul saat wafatnya seorang khalifah. Kemudian dia keluar menuju Makkah dan dikejar-kejar oleh satu pasukan. Hingga apabila sampai di sebuah tempat yang bernama Al-Baidah, ditelan oleh bumi. Imam Mahdi dibayat oleh kaum muslimin antara sudut Ka'bah dan Maqam Ibrahim. Rasulullah bersabda, jika kamu melihatnya maka berbaiatlah walaupun harus merangkak di atas salju, karena dia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi. Hadis riwayat Ibnu Majah, Sahih.
Dengan demikian, keberadaan Imam Mahdi belum bisa diketahui hingga ada satu pasukan yang mengejar seorang Arab. Namun Allah menenggelamkan mereka di Al-Baidah. Dengan begitu dapat dipastikan bahwa yang dikejar adalah Imam Mahdi, hingga berbondong-bondong kaum muslimin memaksanya untuk dibayat. Hadis-hadis tentang Imam Mahdi, Al-Mahdi adalah dari golongan kami, Ahlul Bait, Allah akan mengislah hanya dalam satu malam. Hadits riwayat Ahmad, Ibnu Majah. Al-Mahdi adalah keturunanku, lebar dahinya dan mancung hidungnya. Ia akan memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan. Dia akan berkuasa selama 7 tahun. Hadis riwayat Abu Daud, Al-Hakim, Sahih. Hadis-hadis tentang Imam Mahdi telah mencapai derajat mutawatir maknawi. Peristiwa perang melawan semenanjung Arabia. Mereka adalah suku Quraisy yang dipimpin oleh seorang laki-laki, di mana ia meminta bantuan kepada suku para pamannya. Namun Imam Mahdi berhasil mengalahkan mereka. Sabda baginda Nabi, kamu akan memerangi semenanjung Arabia, lalu Allah akan menaklukkannya untukmu. Setelah itu Persia, di mana Allah akan menaklukkannya untukmu. Kemudian Rum, di mana Allah akan menaklukkannya untukmu. Kemudian kamu akan memerangi Dajjal, dan Allah menaklukkannya untukmu. Hadits riwayat Muslim, peperangan ini terjadi pada masa pengkhianatan bangsa Rum dan ketika mereka sedang mengumpulkan kekuatan untuk memerangi kaum muslimin. Peristiwa perang melawan Persia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian akan memerangi negeri Persia dan Allah akan menaklukkannya untukmu. Hadits riwayat Muslim. Menurut sebagian pendapat, mereka adalah kelompok Syiah Persia yang merupakan musuh Ahlus Sunnah. Kaum Syiah merasa jengkel karena Imam Mahdi yang muncul bukan salah satu dari imam yang 12 sebagaimana yang mereka percayai. Mereka berangkat untuk memerangi Al-Mahdi dan pasukannya. Namun dalam peperangan ini Imam Mahdi berhasil mengalahkan mereka. Peristiwa pengkhianatan Rum dan kedatangan mereka untuk menyerang. Kaum Rum mengkhianati kaum muslimin setelah perang Armageddon. Mereka menyusun makar untuk menyerang kaum muslimin. Dalam sebuah riwayat dikatakan, ketika sampai di sebuah padang rumput yang luas dan berbukit-bukit, seorang laki-laki dari kaum Rum mengatakan, kami telah menang. Maka datanglah kepadanya seorang laki-laki dari kaum muslimin, dan membunuh laki-laki Rum tersebut. Lalu kaum Rum mengumpulkan kekuatan untuk menyerang kaum muslimin. Rasulullah bersabda, kalian akan mengadakan perdamaian dengan bangsa Rum dalam keadaan aman. Lalu berperang bersama mereka melawan satu musuh dari belakang mereka. Kalian selamat, dan mendapatkan harta rampasan perang. Lalu kaum Rum berkhianat dan terjadilah peperangan, di mana mereka akan menghadapi kalian di bawah 80 bendera, dan tiap-tiap bendera terdapat 12.000 tentara. Diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani dalam mentahqiq hadis-hadis misikat. Peristiwa Malhamah Kubro, ini merupakan pertempuran terdahsyat yang terjadi antara kaum muslimin dengan Rum. Dalam pertempuran ini, kedua belah pihak bertempur tidak lagi menggunakan senjata modern, namun hanya menggunakan kuda dan pedang, karena seluruh senjata modern musnah dalam peristiwa akhir zaman, perang Armageddon atau terjadinya Dukron. Pertempuran besar Al-Malhamah Kubro terjadi di sebuah daerah yang bernama Guta dekat Damaskus, di mana tempat itu menjadi pusat kaum muslimin saat itu. Perang ini dipimpin langsung oleh Imam Mahdi. Kaum Rum bergerak menuju Syria dan turun di kota Amat atau Dabik, dalam sebuah kumpulan tentara dengan 80 bendera. Setiap bendera terdapat 12.000 tentara. Perang Al-Malhamah Kubro terjadi selama 4 hari berturut-turut. Sepertiga dari kaum muslimin melarikan diri dari pertempuran, yang mana dosa mereka tidak akan diampuni oleh Allah, dan sepertiga lagi mendapatkan syahid, dan sisanya yang sepertiga akan mendapatkan kemenangan yang mana mereka tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Sahih Muslim dalam Al-Fitan wa Suratus Sa'ah. Dalam hadits lain disebutkan, pada waktu pertempuran itu akan terjadi kemurtadan yang sangat banyak. Kemudian kaum muslimin maju dengan suatu pasukan depan yang berani mati, yang tidak akan mundur kecuali dalam keadaan menang. Lalu mereka terus bertempur hingga mereka terhilang oleh malam. Maka setiap pihak mendapatkan harta rampasan perang, hingga tidak ada yang dikatakan sebagai pihak yang menang, dan akhirnya pasukan muslimin itu hancur. Kemudian kaum muslimin maju lagi dengan satu pasukan yang berani mati,
yang tidak akan kembali kecuali dalam keadaan menang. Mereka terus bertempur sampai senja. Setiap pihak mendapatkan harta rampasan perang, hingga tidak ada yang dikatakan sebagai pihak yang menang, dan akhirnya pasukan kaum muslimin itu pun hancur. Maka ketika telah sampai hari keempat, bangkitlah umat Islam di seluruh penjuru dunia. Lalu Allah menimpakan bencana terhadap kaum Rum, dan terbunuhlah mereka dengan dahsyatnya, sebagaimana belum pernah dilihat oleh orang sebelumnya, sehingga apabila burung terbang melewati kawasan mereka, maka burung itu akan mati sebelum melewati mereka. Hadits riwayat Muslim dari Jabir. Peristiwa penaklukan Konstantin. Keunikan peristiwa ini adalah ditaklukkannya Konstantin tanpa menggunakan pedang dan panah, namun hanya menggunakan tahlil dan takbir. Peristiwa ini terjadi berbarengan dengan munculnya Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah kalian pernah mendengar suatu kota yang sebagiannya terletak di darat dan sebagiannya di laut?" Sahabat menjawab, "Pernah wahai Rasulullah." Beliau berkata, "Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga ia diserang oleh 70.000 orang dari Bani Ishaq. Ketika mereka telah di sana, maka mereka pun memasukinya. Mereka tidaklah berperang dengan senjata dan tidak melepaskan satu anak panah pun. Mereka hanya berkata la ilaha illallah wallahu akbar. Maka jatuhlah salah satu bagian dari kota itu. Kemudian mereka berkata kedua kalinya, la ilaha illallah wallahu akbar. Maka jatuhlah bagian yang lain. Kemudian mereka berkata lagi, la ilaha illallah wallahu akbar. Maka terbukalah semua bagian kota itu. Lalu mereka memasukinya. Setelah membagi-bagikan harta rampasan perang, tiba-tiba datanglah seseorang yang berteriak, "Sesungguhnya Dajjal telah keluar." Mereka meninggalkan segala sesuatu dari ganimah itu dan kembali. Hadits riwayat Muslim dalam Kitabul Fitan Asaratus Sa'ah. Sebelum melanjutkan pada peristiwa munculnya Dajjal, ada catatan ketika peristiwa musnahnya teknologi, yaitu terjadi kematian penduduk yang sangat banyak yang belum pernah disaksikan. Ada satu riwayat mengatakan bahwa pada saat itu dari 100 orang, hanya satu yang selamat. Berarti jika penduduk bumi saat itu ada 8 miliar, maka akan tersisa lebih kurang 800 juta saja. Sebuah tragedi kemanusiaan yang sangat mengerikan. Setelah peristiwa itu bumi akan dipenuhi padang-padang tandus yang tidak bisa ditempati. Lihat bekas ledakan nuklir di Chernobyl yang tidak bisa didiami sampai sekarang. Dunia seakan kembali pada masa seperti tanpa peradaban. Sementara itu mengenai penaklukan Konstantinopel, setelah perang Armageddon kemungkinan kota ini kembali dikuasai non-muslim, yang akan dibebaskan oleh kaum muslimin. Wallahu a'lam. Peristiwa munculnya Dajjal. Tubuhnya gemuk, kulitnya merah, rambutnya keriting dan lebat, matanya buta sebelah, seperti buah anggur yang tersembul. Di antara kedua matanya terdapat tulisan kafara. Sifat-sifat inilah yang sangat nampak. Jika ia muncul, maka setiap orang yang beriman akan mengenalinya dan tidak terfitnah olehnya. Ia merupakan fitnah terbesar yang akan dihadapi kaum muslimin. Tidak ada fitnah yang lebih dahsyat darinya. Hidup Dajjal di bumi untuk menebar fitnah adalah 40 hari. Satu hari pertama seperti setahun. Satu hari kedua seperti sebulan dan satu hari ketiga seperti satu pekan. Hari berikutnya sama seperti hari-hari biasanya. Dajjal akan keluar dari arah timur, dari Khurasan kampung Yahudiyah kota Asbahan. Ia akan keluar mengembara ke seluruh penjuru dunia. Ia akan keluar bersama 70.000 Yahudi yang menggunakan pakaian jubah tidak berjahit. Maka tidak ada satupun negeri yang tidak dimasukinya kecuali Makkah dan Madinah, karena kedua kota itu selalu dijaga oleh malaikat. Peristiwa turunnya Nabi Isa dan terbunuhnya Dajjal, Rasulullah menggambarkan ciri-cirinya. Dia bertubuh sedang, tidak tinggi dan tidak juga pendek, berkulit merah dan berbulu, dadanya bidang, rambutnya lurus seperti orang yang baru keluar dari pemandian, yaitu sampai di bawah ujung telinga yang disisir rapi dan memenuhi kedua pundaknya. Baca tanda-tanda kiamat Yusuf Wabil. Isa akan turun ke dunia di mana arah timur Damsyik, di saat kaum muslimin hendak melaksanakan salat berjamaah. Turunnya Isa diapit dua malaikat. Beliau meletakkan kedua telapak tangannya di sayap dua malaikat, mengenakan dua pakaian yang dicelup dengan minyak waras dan zafaran. Bila beliau menundukkan kepala, maka turunlah rambutnya seperti tetesan air, dan bila diangkat kelihatan landai seperti mutiara. 3
tidak ada orang kafir yang mencium nafasnya kecuali dia akan mati, dan nafasnya itu sejauh pandangan matanya. Hadis riwayat Muslim. Beliau turun pada kelompok yang diberi pertolongan Allah, yaitu pada saat sholat yang diiqomati. Lantas beliau sholat di belakang kaum muslimin bersama Imam Mahdi. Setelah mengerjakan sholat, dia menjadi pemimpin perang melawan Dajjal yang diikuti oleh 70.000 Yahudi. Tak kala Dajjal melihat Isya, maka tubuhnya meleleh seperti melelehnya garam dalam air. Kemudian ia terbunuh oleh Nabi Isa dengan pedangnya di pintu lodat. Baca Majma'ul Zawaid. Peristiwa perang melawan Yahudi. Perang ini merupakan perang terakhir antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Dalam perang ini pemimpin mereka Dajjal terbunuh. Seluruh Yahudi juga akan terbunuh sebanyak 70.000 orang. Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kaum muslimin memerangi kaum Yahudi dan membunuh mereka, sehingga bersembunyilah orang-orang Yahudi di belakang batu atau kayu, dan kayu itu berkata kepada orang muslim, "Wahai hamba Allah, ini ada orang Yahudi di belakang saya, kemarilah dan bunuhlah ia, kecuali pohon garkat, yang tidak berbuat demikian, karena ia termasuk pohon Yahudi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Peristiwa penaklukan bangsa Turk dan Rum. Sesuai dengan sabda Nabi, bangsa Rum ditaklukkan setelah penaklukan Konstantinopel. Hadis riwayat Ahmad. Adapun perang menaklukkan bangsa Turk dan Roma terjadi setelah itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan datang kiamat sehingga kamu akan memerangi bangsa Hus dan Karman dari kalangan Azam, non-Arab, yang wajahnya kemerah-merahan, pesek hidungnya, sipit matanya dan mukanya seperti perisai yang lengkung. Hadis riwayat Bukhari. Peristiwa munculnya Yajud dan Makjud. Mereka adalah keturunan Yafid, Ayatar, dari Nabi Nuh. Anihaya 152. Mereka turun ke dunia untuk berbuat kerusakan, tidak ada satupun manusia yang sanggup untuk melawannya, hingga akhirnya Nabi Isa berdoa kepada Allah agar membinasakannya. Mereka adalah suatu kaum yang kuat dan beringas, akan turun dari tempat yang tinggi. Saat mereka turun, mereka mendatangi danau Tabariyah dan meminum habis semua airnya. Saat itu Nabi Isa dan kaum muslimin bertahan di gunung dan tidak mampu menghadapinya. Hingga kaum muslimin memohon kepada Nabi Isa untuk berdoa agar Allah membinasakan mereka. Nabi Isa pun berdoa. Akhirnya Allah mengirimkan ulat dari langit yang menggerogoti tubuh mereka. Kaum Yajud dan Makjud pun mati seketika seperti matinya seorang saja. Kemudian Allah mengirimkan air hujan sehingga membawa bangkai-bangkai mereka ke lautan. Saat ini kaum Yajud dan Makjud masih berada di dalam dinding yang dulu pernah dibangun oleh Raja Zulkarnain dengan besi dan tembaga yang dicor. Menurut sebuah riwayat, dinding tersebut terletak di sebuah pegunungan Kaukasus antara Turki dan Rusia. Dan dinding tersebut tidak akan hancur kecuali setelah datangnya janji Allah kepada mereka, yaitu di akhir masa Nabi Isa dan Imam Mahdi. Lihat tanda-tanda kiamat 273-285. Masa-masa aman. Masa-masa aman ini mulai terjadi di akhir masa kehidupan Nabi Isa dan Imam Mahdi, yaitu setelah Nabi Isa menghancurkan salib, membunuh babi, menolak upeti dan melimpahkan harta, sehingga tidak seorang pun yang mau menerima pemberian atau hibah. Kemudian Nabi Isa memadamkan segala sebab peperangan, dan manusia akan hidup dalam suatu masa yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Maka terhapuslah rasa iri, dengki dan permusuhan. Setiap binatang berbisa tidak lagi berbisa, hingga seorang anak yang memasukkan tangannya ke mulut ular akan merasa aman. Serigala yang bersama domba tidak akan menerkam, binatang buas seperti singa dan lainnya akan menjadi jinak, bumi akan menyebarkan keberkahan dan menurunkan kebaikannya. Wafatnya Isa dan Imam Mahdi. Nabi Isa dan Imam Mahdi hidup satu masa. Setelah 7 tahun tinggal di dunia, Allah wafatkan keduanya. Mereka akan disolati oleh orang-orang muslim. Hadis riwayat Ahmad, Fathul Bari 6, 493. Peristiwa terbitnya matahari dari barat. Sebelum terbitnya matahari dari barat akan didahului malam yang sangat panjang.
Hingga disebutkan bahwa seorang muslim telah mengerjakan sholat malam hingga letih dan lelah tertidur hingga pulas. Namun subuh belum juga menjelang. Jika ini telah dirasakan, bahwa esok hari matahari akan terbit dari barat. Peristiwa ini hanya terjadi 1 hari. Keesokannya matahari akan terbit sebagaimana biasanya. Lihat Fathul Bari Kitabul Juz 2. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat, hingga matahari terbit dari barat. Apabila matahari terbit dari barat, maka berimanlah semua manusia. Maka saat itulah ketika iman seseorang tidak bermanfaat lagi bagi dirinya yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Hadis riwayat Bukhari. Keluarnya binatang bumi yang dapat berbicara. Binatang tersebut akan keluar dari Mekah Mukarramah, dari masjid yang terbesar, akan keluar 3 kali, pertama di lembah, kemudian sembunyi, lalu keluar di suatu desa, kemudian sembunyi dan yang ketiga akan muncul dari Makkah. Lihat Tazkirah 697. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Quran Surat An-Naml ayat 82. Binatang itu muncul dengan membawa tongkat Musa dan cincin Sulaiman, lalu memberi tanda kepada orang-orang kafir. Hadis riwayat Ahmad, Sahih. Binatang itu akan memberi tanda pada setiap manusia, hingga nampak siapa yang beriman dan siapa yang kafir. Peristiwa keluarnya asap. Asap ini akan menyebabkan seorang mukmin seperti demam, sedang kepada orang kafir akan menyebabkan seperti melepuh dan keluar asap dari telinganya. Asap ini muncul sebagai peringatan awal bagi orang-orang kafir. Ia akan berjalan selama 40 hari dan meliputi seluruh manusia. Karena itu, setelah kemunculan asap ini, akan datang angin lembut yang akan mencabut nyawa setiap orang mukmin. Datangnya angin lembut yang bertiup untuk mengambil arwah orang mukmin. Dalam sebuah hadis disebutkan, tiba-tiba Allah mengirimkan angin yang baik, lantas menerpa mereka lewat ketiak mereka, kemudian mengambil ruh tiap-tiap orang mukmin dan muslim, dan tinggallah manusia-manusia jahat yang keadaannya kacau balau seperti himar. Maka pada zaman mereka itulah kiamat terjadi. Hadis riwayat Muslim. Angin ini datang dari arah Yaman, dan dalam riwayat lain disebutkan dari arah Syam. Setelah kejadian ini tidak ada lagi manusia yang menyebut lafaz Allah. Kejahatan menyebar di seluruh muka bumi, sampai-sampai seseorang menerkam wanita dan menzinahinya di tengah jalan, sehingga orang terbaik saat itu berkata, alangkah baiknya jika aku melihat wanita tersebut di balik tembok ini. Ia tidak mengingkari namun menganjurkan agar tidak mengerjakannya terang-terangan. Lihat Majma' Dramaid 7 halaman 331. Peristiwa penghalalan Baitullah dan penghancuran Ka'bah. Peristiwa ini terjadi setelah tidak ada lagi seorang mukmin pun di muka bumi. Setelah penghancuran ini Ka'bah dan Baitullah tidak akan dimakmurkan lagi selama-lamanya. Yang menghancurkan Ka'bah adalah seorang laki-laki botak dari Habasyah. Dia menghancurkan Ka'bah, merusak perhiasannya, melepas kiswahnya, dan mengambil batunya satu persatu dengan sekop dan cangkul. Lihat Musnad Ahmad, Bukhari bab Hotmil Ka'bah. Kehancuran dan keluarnya seluruh manusia dari Madinah. Dalam sebuah riwayat disebutkan, dan orang yang paling terakhir keluar, adalah 2 orang pengembala dari Mujayana yang hendak ke Madinah dengan berteriak-teriak mencari kambingnya. Kemudian ia menjumpai kambingnya yang ternyata sudah menjadi liar. Peristiwa ini terjadi menjelang terjadinya guncangan dahsyat di 3 wilayah. Setelah itu kota Madinah tidak lagi dihuni manusia. Bahkan ada anjing atau serigala yang memasukinya lalu kencing di tiang masjid atau di mimbar. Seluruh buah-buahan pada waktu itu hanya dimakan burung-burung dan binatang buas. Pembenaman bumi di timur, di barat dan tanah Arab. Ketiga tanda ini tidak dialami kaum mukmin.
karena mereka telah wafat sebelumnya disebabkan angin yang datang dari arah Yaman. Sesungguhnya kiamat baru akan terjadi pada seburuk-buruk manusia. Peniupan sangkakala dan berdirinya kiamat. Terompet atau sangkakala adalah seruling yang bentuknya seperti tanduk besar yang siap ditiup oleh malaikat Israfil yang menunggu kapan diperintahkan untuk meniupnya. Allah menggambarkan kedahsyatan saat kehancuran tersebut sebagaimana firman-Nya, "Hai manusia, bertawakallah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat dahsyat. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat keguncangan itu, lalainya semua wanita yang sedang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, gugurnya kandungan semua wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras." Quran Surat Al-Lahab ayat 1-2. Tiupan yang pertama adalah untuk mengejutkan manusia dan membinasakan mereka dengan kehendak Allah. Dan ditiuplah sangkakala maka matilah semua yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Quran Surat Az-Zumar 68. Dengan tiupan ini akan menimpa seluruh alam dengan guncangan yang keras dan hebat, sehingga merusak seluruh susunan alam yang sempurna ini. Ia akan membuat gunung menjadi rata, dan melumat bumi dengan selumat-lumatnya, membuat laut saling beradu dan mengeluarkan api, gunung-gunung akan bertabrakan, matahari akan terbenam, lalu hilanglah cahaya seluruh benda-benda di alam semesta. Setelah itu keadaan alam semesta kembali seperti ketika awal penciptaannya. Sedangkan tiupan kedua adalah tiupan untuk membangkitkan seluruh manusia, dan tiuplah sangkakala kedua, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya, menuju kepada Rob mereka. Quran Surat Yasin ayat 51. Rasulullah bersabda, kemudian ditiuplah sangkakala, di mana tidak seorang pun yang tersisa, kecuali semuanya akan dibinasakan. Lalu Allah menurunkan hujan seperti embun, lalu tumbuhlah jasad manusia, kemudian ditiup lagi sangkakala yang kedua, dan manusia pun bermunculan bangkit dan berdiri. Hadis riwayat Muslim.